A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan kisah Sulaiman dan Ratu Balqis. Yang season pertama tadi sampai Ratu Balqis menerima surat dari Sulaiman bahwa Sulaiman itu memberikan surat menyuruh Ratu Balqis untuk kembali kepada Allah. Oleh karena itu setelah kedatangan surat dari Sulaiman, gegerlah kerajaan Ratu Balqis. Dia memerintahkan seluruhnya, anak buahnya, pemerintahnya, tentara-tentaranya untuk berkumpul, ingin mengadakan rapat pleno, ingin membahas tentang surat dari Raja Sulaiman. Seseorang tadi yang mengatakan kita perang, tetapi ditolak oleh Ratu Balqis. Sebab kalau perang itu kalau nggak menang kalah. Walaupun menang kita pasti ada korban. Oleh karena itu mendingan kita adakan saja, katanya kita adakan saja untuk perdamaian. Datang ke kerajaan Sulaiman dengan kita membawa hadiah. Diaturlah dengan beberapa orang, 40 orang laki-laki, 40 orang perempuan dengan membawa kendaraan, yang laki-laki membawa kendaraan onta keldai, yang perempuan membawa kuda dengan dihiasi dengan hiasan yang cukup mewah, kemudian dengan membawa hadiah-hadiah yang begitu mewah, dengan begitu wow, emas, intan, berlian, mutiara dan sebagainya. Kemudian, nah ini setelah keputusan dari Ratu Balqis bahwa dia akan mendatangi Sulaiman, kerajaan Sulaiman, ingin memberikan hadiah, burung hudhud kembali lagi pulang menghadap kepada Sulaiman. Lapor bos, katanya. Ada apa? Apa kata mereka? Mereka akan datang ke sini, katanya. Mereka akan datang ke sini dengan membawa hadiah. Baik, katanya. Kalau begitu langsung diperintahkan seluruh anak buahnya, seluruh jin, seluruh tentara-tentara dikumpulkan. Kalian semuanya harus membuat istana yang mewah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebelum mereka datang ke sini, istana sudah jadi. Istana itu dengan lantai kaca, kemudian di bawahnya dihiasi dengan kolam-kolam ikan yang ikan hias. Nah, setelah jadi, istana yang mewah belum ada di dunia ini sudah dibuat dengan begitu cepat. Datanglah rombongan dari kerajaan Ratu Balqis menghadap, langsung dipersilakan masuk. Silakan masuk, silakan. Setelah masuk, pelangak pelongo, anak buahnya, tentaranya yang diutus 40 orang tadi, dan juga ada juga satu orang yang diutus adalah Amru bin As. Untuk apa? Untuk berdiskusi, untuk mengadakan permusyawaratan supaya jangan diperangin. Silakan masuk, katanya. Mereka yang berdatangan itu sudah melihat keadaan istananya yang begitu mewah megah, sudah kaget. Waduh, katanya, bagaimana nih pelangak pelongo, lihat, waduh, katanya gedungnya hebat, katanya. Kemudian dipersilakan masuk, silakan masuk. Setelah masuk, melihat lantainya kaca, langsung diangkat kainnya. Anak-anak, kata Sulaiman, jangan diangkat. Itu adalah lantai kaca yang di bawahnya air. Jadi kalian nggak bakalan basah. Waduh, katanya. Ya udah, langsunglah dia menghadap. Ada Amru bin As langsung menghadap. Apa katanya? Ada perlu apa? Saya ingin menyampaikan ada hadiah. Kami diutus oleh Ratu kami, Ratu Balqis, untuk memberikan hadiah kepada Raja Sulaiman. Waduh, kata Sulaiman, mohon maaf, mohon maaf, sampaikan kepada Ratu Balqis, Ratu kalian, silakan bawa pulang lagi hadiahnya, silakan bawa pulang lagi. Saya nggak butuh itu. Saya hadiah dari Allah lebih besar, lebih mewah, lebih berharga daripada hadiah dari Ratu Balqis, si penyembah matahari. Katakan kepada Balqis, kembalilah dan menyembahlah Allah, kembalilah kepada Tuhan, jangan menyembah matahari.
Nanti kalau tidak akan kami perangin. Ini kata Raja Sulaiman. Kembalilah utusan-utusan dari Ratu Balkis menghadap lagi. Ini katanya, Ratu, mohon maaf Baginda Ratu, kami ditolak, semua hadiah yang kami serahkan ditolak oleh Raja Sulaiman. Nah terus apa maunya mereka? Ya udah katanya, dia hadiah dari Allah lebih besar, lebih bermanfaat, lebih bahagia, lebih banyak ketimbang hadiah dari yang kita bawa ini. Ya sudah, kalau begitu saya akan, kelihatannya saya akan datang sendiri ke sana. Saya ingin melihat keadaannya, melihat langsung apa ini Sulaiman ini nabi, apa Sulaiman ini raja. Ya satu, ya harapan saya kalau memang dia nabi atau raja, saya siapa tahu kan, saya nanti kan saya perempuan, siapa tahu nanti dia tertarik dengan saya. Nah akhirnya apa? Burung hudhud tadi datang lagi mengintai pembicaraan dari Ratu Balkis. Langsung dia lapor lagi, bos katanya, lapor Ratu Balkis akan datang sendiri menghadap ke Raja Sulaiman. Katanya dia mau menghadap, mau melihat keadaan Sulaiman, apa memang raja, apa memang siapa. Kalau memang dia raja, dia mau. Tetapi kenapa kok tidak mau? Nah oleh karena itu dia datang dengan singkat cerita, datanglah dia langsung, Raja Sulaiman langsung mengadakan sayembara. Mengadakan sayembara itu ada di dalam suratnya 27 ayatnya 38. Dikatakan, wahai semuanya para tentara, seluruh orang yang ada di istana ini, dan para jin, para ilmuwan dan orang yang terhebat, saya akan mengadakan sayembara. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Ratu Balkis berdiri sebelum Ratu Balkis tiba di tempat ini, angkat tanganlah satu ifrit dari kalangan jin. Apa katanya? Saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum bos berdiri dari tempat duduk. Sesungguhnya saya kuat memindahkannya dan dapat dipercaya. Baik, kata Sulaiman. Masih ada lagi? Ada. Saya dari ahli kitab. Saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Raja Sulaiman berdiri dari tempat duduk. Ternyata ada yang lebih cepat lagi. Padahal Sulaiman cuma minta pertama, sebelum Ratu Balkis tiba di tempat ini. Ada dua yang angkat tangan. Yang pertama jin dari ifrit dari kalangan jin, dia bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Raja Sulaiman berdiri dari tempat duduk. Begini, sebelum dia berdiri begini, singgasananya sudah ada. Tetapi ada satu lagi, orang dari ahli kitab, dia lebih hebat, lebih cepat. Saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Raja Sulaiman berkedip. Nah, sebelum berkedip begini, tuh kerajaannya sudah, singgasananya sudah di depan mata kepalanya Raja Sulaiman. Ayo katanya, dipanggillah, silakan dipoles-poles dulu, direnop dulu, dipindahkan, taruh di seperti ini. Nah setelah itu apa? Sulaiman mengatakan, Sulaiman tidak dia bangga, tidak dia merasa angkuh, dan tidak sombong. Dia hanya mengucapkan, haza min fadli rabbi liyabluwani an ashkur an akfur. Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji aku. Dengan dia diutus oleh Allah dua orang yang bisa memindahkan singgasana sebelum berdiri dari tempat duduk. Yang satunya sebelum Raja Sulaiman berkedip. Ini adalah, kata Sulaiman, ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji aku. Apakah aku bersyukur? Apakah aku ingkar?
Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Tapi siapa yang kubur, Allah itu maha kaya, lagi maha mulia. Ini. Jadi dia nggak sombong. Meskipun dia punya anak buah yang hebat-hebat, tetapi dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah singgasananya sudah dipoles-poles, sudah diperbaiki, baru datanglah Ratu Balkis menghadap, langsung ditanyakan, "Kis," katanya, "apakah ini singgasanamu?" "Aduh," katanya. Ratu Balkis kaget, "Kelihatannya benar nih. Kok kelihatan singgasana saya, tapi kenapa dia ada di sini?" Makanya Sulaiman sudah dikasih tahu terlebih dahulu oleh burung hudud tadi. Makanya diadakan sayembara untuk memindahkan singgasananya. Akhirnya terpalanglah si Balkis. Waduh, kalau begini betul-betul ini Sulaiman raja yang hebat. Akhirnya saya datang ke sini ingin berunding bagaimana. Langsung dikatakan oleh Sulaiman, "Silakan masuk." Pas dia mau masuk, diajak masuk ke dalam istananya, sama seperti utusan yang tadi mau masuk, dia mengangkat kainnya, diangkat. Kata Sulaiman, "Jangan diangkat. Kainnya jangan diangkat. Nanti nggak enak," katanya melihatnya. Itu bukan air, airnya tuh di bawah. Itu kolam di bawahnya, tapi lantainya mermer dari kaca. Sehingga di bawahnya ada ikan hias. Waduh, sangat mewah sekali. Belum ada katanya istana-istana yang sehebat ini, sekaya ini. Akhirnya dia datanglah, dia menghadap, langsung menanyakan, "Waduh," katanya, "bagaimana ini? Saya akan menyerahkan diri kepadamu. Tapi kalau saya sudah menyerahkan diri kepadamu, apakah kerajaan saya ambil?" Kata si Balkis, "Tidak," katanya. "Asal kau sudah kembali kepada Allah, tidak punya memenari, kau silakan pulang. Aturlah kerajaan kau itu dengan sebaik mungkin. Saya tidak minta, dan juga saya nggak akan mengambilnya." Tapi kata si Balkis, "Kan kalau memang untuk mengukuhkan dua kerajaan ini kan semestinya kan harus ada suami." "Ya iya," katanya, "kau harus menikah. Tapi kalau menurut di kerajaan saya belum ada yang cocok buat saya. Belum ada yang cocok," katanya. "Waduh," katanya, "ini ngomong aja lo," katanya di dalam hatinya si Sulaiman. "Lo tuh mau sama gue, ngomong aja, nggak usah basa-basi." Akhirnya apa? "Ya udah," katanya, "berarti saya harus menikah." "Iya, harus menikah. Saya belum punya yang sesuai dengan saya, yang cocok buat saya, yang setampil dengan saya." "Ya udah," katanya, "kalau begitu gimana? Kita menikah saja." Akhirnya jadilah dia menikah, Sulaiman dan Balkis. Akhirnya setelah itu singkat cerita, Sulaiman dan Balkis menjadi suami istri. Untuk berikutnya saya belum tahu di bumi hanguskan. Akhirnya itu tinggal cerita legenda. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan semuanya itu dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama tadi kita tuh perlu kita ambil hikmahnya. Pertama, kalau kita menjadi seorang pemimpin, kita tuh harus memperhatikan anak buah kita ada yang hilang apa enggak, di dalam barisannya ada apa enggak. Kemudian kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah itu, kita tetap bersyukur. Ini adalah ujian supaya kita tidak sombong. Makanya seperti tadi yang dikatakan, "Hazamin fadli rabbi liyabluwani an ashkur an akfur." Ini karunia dari Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur, apakah aku ingkar. Siapa yang bersyukur, maka kata Allah akan ditambah oleh Allah nikmatnya. Tetapi siapa yang ingkar, yang kufur, Allah itu maha kaya, lagi maha mulia. Demikianlah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.